Tuhan rindu abadi Ramadan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Dan ku tahu bukan risku hidup selamanya. Ku tahu disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku akan dijemputnya, kasihnya tidak terberi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan kasih miliknya. Kita, Dia melebihi segalanya bagi kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang
menjadi sahabat. Dan dia juga yang menjadi roti hidup, yang mengenyangkan kita, memenuhi segala kekurangan kita. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang
Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan di pagi yang indah ini, karena Tuhan sudah menolong menyertai kita semua dari rumah kita masing-masing, sudah boleh tiba dengan selamat di rumahnya yang kudus ini. Kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebagai pelayan firman kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Pendeta Luther Lutfi Barumbun STH. Dan sebentar juga Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit, bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Nas pembimbing kita pagi ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kita sambut dari Kidung Jemaat 54, tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia.
Jemaat Tuhan yang sama bersukacita, mari kita bersama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibas saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Dengarkan berita anugerah. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia. Kita lakukan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Petunjuk hidup baru. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Untuk kita memasuk pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sambut dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah,
membaca firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa epiklesia. Mari berdoa. Tuhan, kami sudah berhimpun dengan penuh sukacita di rumah-Mu untuk berjumpa dengan Engkau. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu saat ini dan kami akan meresponnya. Karena itu kami umat-Mu telah siap menyambut sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya pasal 45 ayat 1 hingga ayat ke-8. Firman Tuhan demikian, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucutinya raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depan bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi menumbuhkan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua dari kitab pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut
dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dijemput berdiri. Kita akan mendengarkan Injil Matius pasal 22 pada ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Demikian Injil Yesus Kristus. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-muridnya, mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapa ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan renungkan bagian firman Tuhan yang kita sudah dengar lewat 3 bagian bacaan dan disimpulkan dalam satu kalimat pendek, Tuhan Raja atas segala bangsa. Tuhan Raja atas segala bangsa. Selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terpujilah Gembala Agung yang setia memelihara hidup dan kehidupan dalam situasi dan kondisi kita masing-masing. Tuhan yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus dan telah menjadi Raja atas segala raja, Raja atas segala bangsa. Ia telah memimpin hidup yang benar dan tidak seperti para imam, kepala, dan orang-orang Farisi, sebagaimana yang tertulis dalam bacaan Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saudara-saudara, dalam perikop bacaan Injil Matius terjadi setelah 3 kali perumpamaan yang mengalamatkan imam-imam kepala dan orang Farisi. Karena banyak menyukai Yesus, para kelompok penentangannya tidak suka atau tidak bertindak
keras terhadap Yesus. Mereka hanya berusaha menjatuhkan Yesus di mata orang banyak, seperti yang jelas pada ayat 15. Cara mereka menjebak Yesus sering bertanya kepada Yesus dengan sangat lihai. Apakah Yesus menjawab ya atau tidak? Kalau ya, ada sanksi. Kalau tidak, boleh juga ada sanksi. Buah si malakama. Seperti pertanyaan dalam bacaan Matius hari ini. Imam-imam dan orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kaisar adalah pemimpin raja kekaisaran Roma pada saat itu. Yesus menjawab pertanyaan mereka, yakni tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi bahkan mengikuti dengan beberapa penjelasan yang tentu sekedar menjawab, yang tentu syarat dengan makna. Saudara-saudara, satu hal yang penting direnungkan lebih mendalam ialah apa makna jawaban Yesus terhadap pertanyaan para imam, kepala dan orang Farisi yang mengatakan, berilah pada kaisar apa yang milik kaisar. Dan melanjutkan penjelasan, berikanlah kepada Allah apa yang milik Allah. Jika Yesus sekedar ingin menjawab pertanyaan terkait hal membayar pajak kepada kaisar, maka seharusnya Yesus cukup menjawab kalimat pendek demikian, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Karena itu penting untuk mengajukan pertanyaan, mengapa perlu ada kelanjutan kalimat dan berikanlah kepada Allah apa yang milik Allah. Saudara-saudara, hal ini sangat menarik dan dalam memperhatikan konteks sosial politik pada saat itu, khususnya terkait dengan praktek budaya pemujaan atau penyembahan kepada kaisar yang berlangsung dari zaman Kaisar Agustus, bahkan pada masa Jenderal Pompeius sebelumnya hingga pada abad keempat Masehi. Kultus penyembahan kaisar adalah bentuk pemujaan menyembah kaisar sebagai Tuhan. Seluruh warga kekaisaran Romawi, termasuk semua wilayah jajahannya, diwajibkan untuk menyembah kaisar. Bagi kekaisaran, penyembahan kultus kaisar adalah bentuk loyalitas secara politis terhadap Romawi. Demikian sebaliknya, penolakan kultus kaisar adalah bentuk penolakan bagi Romawi. Nah, bagi masyarakat kuno yang menganut politeisme atau percaya pada banyak ilah, hal ini jelas tidak menjadi soal. Menyembah kaisar sebagai Tuhan hanyalah bentuk penyembahan pada salah satu dari sekian ilah. Namun bagi orang Yahudi dan juga orang Kristen di kemudian hari yang menganut monoteisme, menyembah satu Allah, hal menyembah kaisar bukan perkara mudah. Mereka hanya percaya dan menyembah pada satu Tuhan. Jelas dalam Yesaya tadi 45 ayat 7 bagian terakhir. Oleh sebab itu, meski kaisar adalah penguasa, namun tidak boleh disembah sebagai Tuhan. Karena jelas bagi masyarakat Yahudi dan Kristen kemudian hari,
kultus kaisar adalah persoalan iman mereka. Namun dari pihak Romawi menolak penyembahan kaisar dapat dipahami sebagai sebuah perlawanan secara politis terhadap kekaisaran Romawi. Saudara-saudara jemaat yang sama dikasihi Tuhan, oleh pertanyaan imam-imam kepala dan orang Farisi, jawab Yesus dalam konteks sosial politik sungguh merupakan sebuah hal yang luar biasa. Ketika kultus kaisar membuat loyalitas penuh tanpa batas, yakni menempatkan kaisar sebagai Tuhan, maka kelanjutan jawaban Yesus jelas memberi makna lebih mendalam. Kalimat berikanlah kepada Allah yang milik Allah menegaskan betapa kaisar memang harus dihormati, namun kaisar bukan Tuhan. Ada yang bisa diberikan bagi kaisar, namun tidak semua diberikan kepada kaisar. Ada milik Allah yang dapat diberikan hanya kepada Allah saja. Berikanlah kepada Allah yang milik Allah. Oleh sebab itu, manusia, kita adalah milik Allah yang juga harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Jangan setengah-tengah hidup kita serahkan kepada Allah, tetapi seluruhnya, karena tubuh jiwa adalah milik Allah dan waktu yang kita jalani dalam tangan kuasanya. Dengan demikian, kesetiaan kepada pemerintah hendaknya ditempatkan dalam bingkai yang lebih luas, yakni dalam bingkai ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, hormatilah pemimpinmu. Karena pemimpin mengajari hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, mendatangkan damai sejahtera. Tetapi bukan penentu segala-galanya, karena Tuhan di atas segala pemerintah, di atas segala raja, pemilik ya hidup yang sesungguhnya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku seiman dalam Tuhan yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, perenungan yang kemudian mengemuka ialah seberapa jauh segala pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan berikan senantiasa dilakukan dalam bingkai kesetiaan kepada Tuhan, atau hanya semata bekerja untuk hidup. Kita bekerja karena kita ditempatkan Tuhan di bumi ini untuk mengurus semua milik Tuhan dalam penuh kedamaian, dan akan dipertanggungjawabkan kelak setelah kita terpanggil ke hadapannya. Kalau kita tidak setia mengurus hal ini, kita adalah dianggap sebagai penggarap-penggarap yang jahat. Ya, seperti tema-tema sebelumnya. Oleh karena itu, yang Tuhan inginkan ialah agar Dia menjadi Tuhan dalam segala jihad kita. Dia telah sungguh-sungguh mengasihi kita dan menyelamatkan kita melalui hidupnya. Maka kita harus menyerahkan hidup kepadanya dengan segala penyerahan diri secara total. Dan mari kita nyatakan dan aminkan saat ini dalam persekutuan melalui sakramen perjamuan kudus, bahwa kita dipersekutukan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kematian Kristus, tetapi juga kita dipersekutukan dan dibangkitkan dalam kemenangan bersama Dia untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan menikmati kehidupan anugerahnya di dunia ini dan disempurnakan pada hari kedatangannya yang kedua. Semoga kita semua tetap berserah penuh dan setia dalam seluruh tanggung jawab semasa kita hidup. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin.
melakukan sebuah pujian. Tuhan kau kekal raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Kembali jemaat dijemput untuk sama-sama berdiri. Kita menyatakan berdiri bersama gereja, dengan gereja di segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Yesus Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya. Cawan mengingatkan akan kematiannya. Dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. 2. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia sehingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal.
juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah itu untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. 1 Korintus 11 ayat 26 dan Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Demikian arti perjamuan kudus. 5 poin saya bacakan untuk kita betul-betul sungguh memahami tentang arti perjamuan kudus dan bukan hanya ya secara biasa-biasa saja, tetapi sungguh ia amat dalam keterkaitan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Nah, pengujian diri, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus, dan meja perjamuan disiapkan sudah. Kita menyanyikan sebuah lagu untuk mempersiapkan meja perjamuan ini. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah menerima peneguhan sidi atau baptis dewasa. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita menyerahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Nanti dapat semua baru makan. Kalau saya katakan makanlah, baru kita makan. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Sebelum kita bersama-sama menerima berkat perjamuan, mari kita berdiri. Dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Duduk kembali dan kita mempersembahkan syukur lewat persekutuan kita dengan Kristus lewat mengikuti pelayanan sakramen ini. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, masa ada satu lagu kita lakukan. Ya Yesus, ku berjanji. Kita bukan itu. Oh, iya.
Kita bersama-sama telah mengikuti perjamuan kudus dan betapa bahagianya kita dalam persekutuan dengan Tuhan pemimpin hidup kita yang setia menjaga memelihara kita dalam pergumulan pandemi COVID-19. Tahun ini baru 2 kali kita melangsungkan perjamuan kudus. Dan kita bersyukur pada bulan Oktober ini sehubungan dengan perjamuan kudus sedunia. Namun pada tanggal 4 jatuhnya kita hanya pakai liturginya dan kita ikuti program majelis gereja tentang perjamuan kudus. Ada saudara-saudara kita juga mengikuti di rumah masing-masing melalui live streaming. Kita tidak terpisahkan satu sama lain. Dan untuk itu, mari bersama-sama kita kembali satukan hati kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Syukur bagimu ya Allah yang mengaruniakan segala berkat dan rahmat-Mu, menjaga melindungi kami di sepanjang perjalanan hidup di tahun masa pandemi COVID-19. Kami sungguh takut ya Tuhan tentang itu, karena kami tidak akan mampu melawan segala virus-virus itu yang merusak sendi-sendi dan sel-sel kami manusia. Namun kami hanya memasrahkan diri kepadamu, Engkau menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami sungguh-sungguh terjaga dan diselamatkan Tuhan. Ada anggota jemaat yang mesti mengalaminya, tetapi syukur bagimu Tuhan, Engkau tolong dalam perawatan dan menyembuhkannya. Dan kiranya COVID-19 ini segera terhalau di tengah-tengah kami dengan kesetiaan menjaga protokol kesehatan dan juga ya Tuhan kesetiaan kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan, sungguh kami berbahagia ketika melaksanakan persekutuan di rumah-Mu pada saat ini, sebab kami sungguh-sungguh merindukan rumah-Mu yang kudus, tempat kediaman kami yang teduh, damai, dan sejahtera. Oh Tuhan, terima kasih, kami sungguh-sungguh menikmati akan persekutuan yang indah saat ini dengan saudara-saudara seiman dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui sakramen perjamuan kudus. Tuhan, kami telah bersekutu dalam penderitaan, kesengsaraan dan kematian-Mu, tetapi juga bersekutu di dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu untuk hidup kekal abadi. Inilah yang menjadi pengharapan kami, sukacita kami dalam menghadapi hidup, sekalipun berbagai kondisi yang kami hadapi dalam menjalani hari-hari hidup di dunia ini, tetapi kami sudah memperoleh keselamatan sejati. Terima kasih Tuhan. Berkati semua peserta ibadah pada siang hari ini, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing atau di manapun yang dapat mengikuti persekutuan ibadah kami Jemaat Lahar Telo Baru dan juga melalui live streaming. Ya Tuhan, semoga lewat firman Tuhan persekutuan ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan semangat baru dalam melanjutkan hidup dan tugas kerja kami. Hamba berdoa semua anggota jemaat dimanapun berada saat ini, Engkau melihat Tuhan, Engkau akan juga memperhatikan satu persatu, mulai dari anak-anak balita sampai ke yang lanjut usia. Mari Tuhan berkati pertumbuhan anak-anak balita seiring dengan waktu semakin bertumbuh, semakin berpengetahuan dan semakin berhikmat suatu saat masuk dalam pendidikan. Dan berkati anak-anak kami yang sudah masuk dalam dunia pendidikan, bahkan saudara-saudara dari tingkat terendah sampai tertinggi. Berikan kesuksesan ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati juga bagi yang sudah menyelesaikan studinya mencari pekerjaan, bukakan jalan untuk memperoleh pekerjaan. Tuhan, juga bagi anak-anak kami yang rindu untuk kehadiran pasangan hidup, bukakan jalan untuk memperoleh pasangan hidup yang seimbang, yang akan saling membahagiakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa dalam surga, juga kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memperhatikan semua pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau selalu hadir, memberikan kekuatan, jangan menjadi lemah.
kuatkan iman, sembuhkanlah anak kami, Mei yang dirawat di rumah sakit, dan juga beberapa yang telah pasca opname, perawatan di rumah, berobat jalan. Mari Tuhan, sembuhkan mereka masing-masing. Dan yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang berduka hiburkan, dan yang bersuka cita karena berbagai-bagai berkat anugerah Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang masih bisa banyak bergerak, yang setengah-setengah bagi waktunya untuk bergerak, bahkan yang hanya bangun tidur saja di rumah. Ya Tuhan, Engkau tahu kondisinya, penderitaan fisik memang dialami, tetapi kami yakin percaya, di dalam iman mereka semakin kuat berjalan menuju ke Sion, dan ia akan semakin mendekati damai sejahtera selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu iman adalah sebuah cinta dan sukacita yang abadi, yang sudah menjadi milik kami karena telah dikaruniakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu kami kiranya tidak kehilangan dengan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus sepanjang hidup ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, juga berbagai-bagai pergumulan bentuk kehidupan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau senantiasa datang untuk menemani memecahkan masalah, dan kalau kesalahan-kesalahan yang terjadi mengakibatkan pergumulan, arahkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tetapi kalau hanya boleh untuk menguji kekuatan iman, maka tentu Tuhan akan tetap mendampingi sehingga tidak jatuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, tugas pekerjaan umat-Mu sepekan mendatang, hamba berdoa kiranya Engkau menyertai, melindungi, menyelamatkan, sehingga seluruh aktivitas sepanjang sepekan mendatang dapat dijalani dengan baik, sukses, dan memperoleh hasil untuk dibutuhkan demi melanjutkan hidup dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, jagai dan lindungi dari pusat sampai ke daerah-daerah. Semua anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif, Tuhan memberkati. Para Polri dan TNI, Tuhan tetap memberkati dalam kebersama-samaan untuk menjaga kedamaian dan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat kami. Dan juga ya Tuhan, orang-orang jujur senantiasa jagai dan lindungi. Orang-orang yang juga senantiasa membenci orang jujur, Tuhan ketuklah pintu hati mereka untuk sadar bahwa kami manusia adalah manusia yang serba terbatas, dan pasti semua banyak kekurangan. Karena itu sadarkan supaya dapat menerima apa adanya buat pemerintah dan akan mendukungnya demi kesejahteraan bagi kami semua. Tuhan, bencana alam yang terjadi di mana-mana, Tuhan Engkau dapat mengatasinya. Dan anak yatim piatu, fakir miskin, ibu janda, orang jompo, duda, dan semua yang sungguh-sungguh melarat kehidupannya dalam berbagai hal, tolonglah ya Tuhan, luputkanlah mereka, angkatlah mereka dari berbagai-bagai ketakmampuan untuk melihat kuasa kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati semua anak-anak-Mu yang mengangkat pelayanan pada saat ini melalui ibadah minggu, sesuai dengan status dan tugas pelayanannya masing-masing. Semoga tidak sia-sia, ini adalah pengabdian kepada-Mu Tuhan. Terberkatilah mereka dan terberkati kami semua menerima pelayanan dalam persekutuan ibadah ini. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah syafaat kami, sahuti sempurnakan, karena kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam
persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Sebagai nats persembahan kita yaitu dari Yehezkel 20 ayatnya yang ke-40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntun dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kau kuduskan. Sambil pundi dijalankan, kita akan sambut dari PKJ 147, di sini aku bawa. Ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah melibatkan kami untuk mempersembahkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Dan yang masih ada pada kami, ajak kami untuk menggunakannya dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Menutup persekutuan ibadah kita pada minggu ini, saya jemput jemaat untuk sama-sama berdiri. Pergilah
dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu sekalian. Melakukan dunia dalam rawa payah. Dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, di dalam gelap gulita bergemilang berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Mari Sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia bakti bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya oleh Bapak Pendeta Luther Lupi Barumbun STH. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam keluarga dan pelayanannya. Begitupun yang mengambil bagian pada pagi hari ini, baik liturgis, kantoria, pemusik, dan semua jemaat yang hadir pada saat ini di rumahnya yang kudus dan yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Amin.